Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi orang-orang kalladzina sullaha, orang-orang yang melupakan Allah, lupa dia kepada Allah, fa ansahum anfusahum, maka dirinya Allah akan merupakan kepada mereka. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebuah prinsip yang sederhana. Apabila kita melupakan Allah, orang melupakan kepada Allah, hakikatnya dia sedang melupakan dirinya, Pak. Tetapi kalau dia ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada dirinya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku, maka adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bahkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi? Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka bisiddah. Ingatlah Allah di dalam kamu lapang, di dalam kamu senang, ketika kamu bahagia, ya'rifka bisiddah, maka Allah akan mengenalmu ketika engkau mendapatkan kesusahan. Maka Allah akan mengenalmu ketika engkau mendapatkan kesulitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah di dalam Al-Quran sebagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam. Diceritakan Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Singkat cerita, Nabi Yunus mendapatkan kesulitan. Dia pergi naik kapal laut. Tiba-tiba di tengah lautan kapalnya oleng, sehingga sang nahkoda kapal mengatakan harus ada beban yang dikeluarkan dari perahu kapal laut ini. Sehingga diundi, nama yang keluar Nabi Yunus. Saya baca riwayatnya 3 kali diundi yang keluar Nabi Yunus. Akhirnya sepakat sang penumpang kapal itu untuk membuang beban kapal itu, yaitu Nabi Yunus dibuang ke laut. Nabi Yunus dibuang ke laut, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada ikan nun untuk menelan Nabi Yunus itu. Ditelan Nabi Yunus, Pak. Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Saya baca riwayatnya selama kurang lebih 40 hari 40 malam. Maka dikatakan Nabi Yunus itu dalam keadaan seperti itu salah sunzulumat, mengalami 3 kegelapan, Pak. Gelapnya di perut ikan, gelapnya pada waktu malam, dan gelapnya ketika berada di dasar lautan. Sulit Nabi Yunus mendapatkan kesusahan, tapi Nabi Yunus ini adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Dia selalu membaca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ingat selalu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Ingat kepada Nabi Yunus, kemudian Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan dalam keadaan sehat wal afiat. Maka kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin, jika sekiranya Nabi Yunus itu, kata Allah, bukan orang yang termasuk tidak banyak berzikir,
Tidak banyak orang yang mengingat kepada Allah, tidak banyak bertasbih, ingat kepada Allah. Kata Allah apa? Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan berada terus di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Menurut keterangan ayat ini, ikan yang menelan Nabi Yunus itu sampai sekarang masih hidup, karena dikatakan akan sampai hari kiamat. Nabi Yunus mengajarkan kepada kita, kalau engkau ingat kepada Allah, bahkan ingat ketika waktu lapang, ingat ketika waktu senang, maka Allah akan menolong kita di dalam waktu yang sempit, waktu yang susah. Tapi hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebaliknya kalau dia melupakan Allah, lalai terhadap perintah-perintah Allah, memalingkan dirinya dari aturan Allah, maka apa dampaknya orang yang melalaikan Allah, melupakan Allah itu? Di dalam surat Toha ayat 124, inilah dampak orang yang melupakan Allah. Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa orang yang berpaling dari aturan Allah, melupakan Allah, melalaikan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia dalam kehidupannya ma'isyatan dhanka, akan menjalani kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang bertanya, Pak Ustadz, kawanku selalu melupakan Allah, tapi hidupnya lapang, hidupnya senang. Gimana tuh Bu Pak? Mungkin saja dia melupakan Allah tapi hidupnya lapang, tapi hidupnya senang. Tapi Allah jawab di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-24, falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farighu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Falamma nasuma dzukiru bi, maka ketika mereka melupakan ayat-ayatku, kata Allah, berpaling dari aturan-aturanku, maka apa kata Allah? Fatahna alaihim abwaba kulli syai', maka kami akan membukakan pintu kelapangan atas mereka, pintu-pintu kesenangan atas mereka. Tapi apa? Hatta idza farihu bima utu, tapi kalau dia terus menerus dalam keadaan seperti itu, akhadnahum baghtatan, aku akan berikan azab kepada mereka, sehingga ketika azab itu turun, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Bapak Ibu, inilah sebagaimana yang dicontohkan, dikisahkan di dalam Al-Quran, kisah Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja, hebat, tentaranya hebat, luas kekuasaannya, hartanya banyak, hidupnya selalu lapang. Bahkan dalam riwayat saya baca, Fir'aun tuh gak pernah sakit, Pak. Sakit gak pernah dia. Tapi dia zalim, fasik, sampai tingkat kezalimannya itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika mengejar Nabi Musa dengan umatnya, kemudian sampai di Laut Merah, tenggelamkan di laut oleh Allah. Ketika Fir'aun tenggelamkan di laut, megap-megap dia dalam keadaan sakaratul maut.
Dia baru sadar tuh mengatakan, oh, saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Baru sadar pada saat itu. Apa kata Allah jawab? Al-an, baru sekarang kamu tuh sadar. Wa qad asaita qablu, padahal kamu sudah sejak dahulu durhaka wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Terlambat Pak bertaubatnya, sadarnya. Syukran Pak, terima kasih. Terlambat. Itulah yang disebut dengan istidraj Pak. Dia banyak hartanya, hidupnya lapang penuh dengan kesenangan, tapi lupa kepada Allah, jauh kepada Allah. Yang mana hartanya, jabatan yang ia milikinya tidak menyampaikan dirinya kepada kemuliaan kepada Allah. Itu namanya istidraj. Maka renungan buat kita. Sekarang kita punya duit, punya harta, kesenangan yang kita dapatkan, ukur nih. Apakah kesenangan harta yang kita miliki ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, maka sebaliknya menjauhkan diri kita dari Allah. Kalau dengan kita mendapatkan kesenangan, kelapangan, duit banyak, harta banyak, tapi semakin jauh, istidraj itu Pak. Tapi kalau dengan harta kita bertambah, kebahagiaan, kesenangan, tapi semakin dekat kepada Allah, itu namanya karamah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Fir'aun Pak. Orang yang melupakan Allah, sehingga apa dampaknya? Dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Walaupun secara lahir dia senang, hartanya banyak, Allah sudah katakan itu ketika dia lalai dari peringatan-peringatan Allah, lupa kepada Allah, maka akan dibuka pintu kelapangan, pintu kesenangan. Tapi kalau terus menerus dalam keadaan seperti itu, maka Allah akan turunkan azab, siksa kepada dirinya, yang mana ketika siksa azab itu turun, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun mengajarkan kepada kita. Oleh karenanya Allah katakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu, hei Fir'aun. Untuk apa diselamatkan jasadnya itu? Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang belakangan. Siapa